Akhirnya guys, setelah pemakaian sekitar 6 bulanan, BYD Atauan gue mencapai odometer 10.000 juga. Sekarang gue mau share ke kalian kondisi eksterior, interior, sampai ruang mesin, dan sharing personal experience-nya juga. Jadi inilah si Atoi. Untuk bagian depan, itu gue melakukan sedikit variasi kecil-kecilan ya, seperti logo BYD-nya, tadinya chrome, gue blackout aja. Ini gue pakai aksesoris, dia tinggal tempel, bukan diganti, melainkan logo chrome-nya langsung gue tempel atau gue timpa pakai logo yang hitam. Plat nomor bawah juga gue ganti pakai frameless license plate. Nah ini dia tempelnya pakai velcro. Kalau biasa kan pakai frame gitu jadi kurang clean ya, karena kan di bawahnya suka ada logo-logo dari dealer gitu. Untuk bagian depan sebenarnya juga gue no complain at all. Lampu bekerja dengan baik, elektrikal nggak ada masalah. Cuman ada ini aja nih, platnya sedikit bengkok. Sama di sini ada garis ya guys. Karena kemarin pas dibawa sama karyawan dia nabrak pickup. Nanti gue ceritain deh pas lagi sharing personal experience. Selanjutnya untuk bagian depan, kemarin itu sempat ada bunyi-bunyian aneh dari area grill sini nih. Dan ternyata setelah gue bawa cek ke dealer, itu cuman daun kering yang nyangkut di fan di bawah situ ya. Jadi di balik grill itu dia ada fan. Nggak tahu gimana ceritanya tuh daun bisa nyelip sampai ke sana, terus kegesek sama baling-baling kipasnya. Kalau spion ini ada logo NFC dan kita bisa buka tutup pintu hanya pakai handphone aja. Pelek, ban semua bekerja dengan baik, cuman memang bannya ini gua rasa agak kurang bagus ya memang. Setelah 6 bulanan tuh gue merasa makin lama pakai ban ini dengungnya sama rolling resistance-nya tuh agak kasar. Terus setelah pemakaian 10 ribuan kilometer juga ini bannya masih cukup tebel, nggak cepat habis. Cuman memang si BYD Atauan ini minimum tire pressure-nya itu atau tekanan angin bannya minimumnya itu 35. Jadi kalau kita isi di bawah 35, sensor TPMS-nya nyala. Jadi bikin speedometer kurang clean. Efek berikutnya menurut gua tire pressure yang di atas 35 tuh cukup keras. Ditambah lagi ringnya juga ring 16 nih velgnya. Jadi menurut gua pribadi lama-lama setelah 6 bulan pakai, mobil ini rasanya keras banget bantingannya. Bagian belakang juga gue lakukan modifikasi kecil-kecilan aja, variasi sama seperti depan ya. Logo chrome-nya gue timpa pakai logo hitam, emblemnya gue copot semua. Looks-nya jadi lebih clean sama lebih misterius maskulin gitu guys. Di bagian plat nomor juga sama, gue pakein frameless license plate. So, kalau kita lihat dari jauh, looks belakangnya ini cukup clean ya. Wih, Cela 45 apa tuh? A45 ya. Sebelum kita bahas kondisi interiornya, setelah pakai 6 bulan, ini salah satu faktor yang menurut gue agak kurang di mobil ini. Smart keyless entry-nya ternyata cuman di sisi supir aja guys. Tadinya gue pikir, ya udahlah ya, yang penting ada smart keyless entry. Ternyata itu lumayan mengurangi kenyamanan karena kadang-kadang kunci mobil tuh dikantongin sama istri gue kan di tas dia. Jadi dia kalau ada di sisi sini, ya gue nggak bisa pencet smart keyless entry-nya dari sisi sini. Makanya menurut gue sangat disayangkan banget kenapa cuma sebelah doang. Sedangkan di Wuling REV, di si Aling ya itu aja udah kiri kanan. Pertama-tama gue pikir ya udahlah ya, small matter. Ternyata enggak, setelah dijalanin 6 bulan pakai, waduh iya juga nih, repot juga. Ya tapi balik lagi, untungnya tadi gue bilang kan ini ada NFC. Jadi belakangan ini gue sering banget nggak bawa kunci mobil karena gue lebih nyaman pakai NFC. Tuh kondisi interiornya seperti ini, ya agak kotor karena ini mobil gabungan guys, dipakai orang tua, dipakai karyawan gue juga buat home service, dipakai bini gue juga. Jadi udahlah, nggak mau tahu lah gue mau kondisinya gitu kan. Ini door trimnya juga masih mulus. Kalau di sini armrestnya dia dilapis suede Alcantara gitu ya, mirip-mirip. Sampai odometer 10.000 sih nggak ada yang robek, nggak ada yang apa, masih aman semua. Setir, dia yang masih bahan polyurethane atau seperti karet, belum dilapis kulit. Sampai odometer 10.000 sih nggak ada tanda-tanda aus di sini ya. Tombol-tombol juga masih aman. Ini sampai logo-logo tengah.
Jok juga masih aman semua. Ini yang dynamic nggak ada height adjuster. Di sini gue pakai phone holder, suction cup gue tempel di kaca. Odometer udah 10.276. Next, head unit udah wireless Android Auto dan Apple CarPlay. AC semua tombol-tombol masih bekerja dengan baik. Ini nih yang nanti gue mau bahas. Auto hold braking sistemnya agak kurang nyaman kalau dipakai. Di atas lampu LED bekerja dengan baik. Gue tambahin aksesoris pelapis karet karena kan kalau yang dynamic dia nggak ada wireless chargingnya. Jadi ini plastik. Kalau kita taruh handphone langsung di sini dia gelotak-gelotak gitu. Jadi gue beli pelapis karetnya sekaligus ada ininya nih. Kantong buat naruh uang receh, naruh dokumen, atau naruh apalah. Cup holdernya juga jadi ada lapisan karetnya bawahnya. Kalau kita taruh botol yang ada berbahan besi gini, tumbler, dia nggak kelotak-kelotak. Bagian belakang sama seperti depan, nggak ada masalah sih sampai 10.000 km ya. Memang agak kotor guys, mohon maaf tuh. Kemarin habis bawa barang, customer lagi karyawan gue kan kalau home service sekarang bawa ini ya. Jadi si Ato ini gue jadiin mobil operasional finest. Nah bagian bagasi gue pakai karpet dari RWB, jadi dia ada tatakannya gini guys, supaya ada motif aja sih. Soalnya kan aslinya bawaannya bludru ya, takutnya kalau kena barang dia nggak bisa balik semula, jadi gue pakai ini nih aja, tatakan karpet gini. Tuh, sini-sini udah pada lecet, udah pada hancur karena itu lecet-lecet. Karena kan bawa barang-barang polesan, bawa kotak-kotak buat apa bahan kimia, tuh pada kebentur-bentur sininya. Segitu aja walk around-nya. Sekarang gue pengen ngajak kalian jalan-jalan, muter-muter sambil sharing personal experience ya. Pertama gue pengen bahas dari bantingannya dulu nih guys. Jadi waktu pertama kali beli mobil ini, gue bilang bantingannya itu terasa sporty, terus rigid. Tapi setelah sekitar 6 bulan pakai, gue bisa bilang kayaknya ini bantingannya memang keras. Keras ya itu? Hitungannya keras. Nih kayak misalkan tuh, lewatin sambungan jalan, lewatin tambelan jalan tuh kan berasa berak. Berasa. Beda sama si Aling yang lumayan teredam. Mungkin ada beberapa faktor ya, karena kan ini peleknya lebih gede, ring 16. Terus tekanan anginnya mobil ini tuh harus di atas 35. Yang mana di atas 35 PSI itu pasti berasa sih keras. Karena anginnya kan kenceng. Jadi mungkin itu salah dua faktornya yang membuat terasa keras selain dari springnya atau pernya yang kaku atau stiff. Efek berikutnya ya kalau tekanan angin terlalu kenceng itu di tol di kecepatan tinggi tuh bannya kayak kurang grip. Oh kayak mau ngambang gitu. Suka berasa sway gitu nggak kalau di tol, kalau kamu bawa di tol? Iya sih ya, lebih ke mentul-mentul nih sih yang aku berasa ya. Mentul-mentul ya. Itu sebenarnya negatif positif tergantung dari sisi mana ya. Kalau gue sih sebenarnya oke-oke aja. Cuman kalau dipakai di Gading Serpong ini, karena jalanannya suka nggak rata gitu kan. Wah itu sih lumayan ganggu. Lagi yang kalau lagi lobang tuh berasa banget, kayak tarik-tarik gitu loh. Nah, kayak ya mentul-mentul lah ya judulnya. Iya. Jadi misalkan nih kayak paving block gini nih, kan suka mobilnya tuh nggak balance gitu kan, goyang. Ini kayak bener-bener ketarik-tarik banget. Gitu. Waktu kemarin aku habis operasi tuh yang berasa, kan ketarik-tarik tuh perutnya, tuh berasa banget tuh kayak aduh, mesti dipegangin perutnya. Mungkin kalau jalanannya lurus, mulus, di kota-kota yang mulus nggak akan ada komplain ya. Dan malah kalau badannya fine-fine aja sebenarnya sih nggak terlalu berasa sih. Kemarin karena habis operasi aja jadi lebih notice gitu. Iya. Cuman tuh kayak gini, goyang-goyang tuh berasa lumayan ketarik-tarik ternyata. Itu aja sih yang mau gue info, karena pas awal kan gue bilang mobil ini suspensinya sporty nih, keras. Cuman ya efek sampingnya trade off-nya begitu. Nih kayak gini nih, ada sambungan jalan, ada ini, goyang dikit tuh berasa ketarik gitu loh. Terus beletak gitu. Iya. Kedua, tadi gue mau cerita juga yang agak nggak enak di mobil ini adalah auto hold braking systemnya. Iya. Jadi apa ya namanya ya? Jadi gini, tuh bentar ya. Tuh kalau lewatin yang kayak gini tuh
lumayan keras. Pegangnya kayak ke ayat gitu. Nah, balik lagi ke auto hold braking-nya. Kalau beberapa mobil seperti si Aling, si REV, itu kan kita ngaktifin auto hold braking-nya tuh kayak pakai injekan kan. Kita injek dalam, dia baru nyala gitu. Nah, kalau mobil ini setelah gua perhatiin guys, auto hold braking-nya itu nyala dari kecepatan. Oh iya. Jadi kalau kecepatannya dari 10 turun 5, 3, 2, 1, 0, walaupun injekan remnya nggak dalam, dia nyala. Makanya itu yang bikin jadi kurang nyaman kalau pakai auto hold braking-nya. Oh, jadi nggak tergantung kita nginjeknya seperti jalan gitu ya? Ibaratnya kalau di mobil lain tuh ada switch-nya di injekan remnya. Misalkan kalau ini nggak. Kalau misalkan speednya 0 pun, kalau kita lagi nggak mau auto hold-nya, masih bisa. Kita nginjeknya jangan terlalu dalam. Jadi dia nggak aktif gitu. Nah, kalau mobil ini guys, kita tuh injek nggak terlalu dalam aja, nanti speednya lama-lama 0, terus ada jeda semili detik deh, nggak sampai sedetik. Dia tau-tau nyala pasti. Walaupun injekan remnya nggak kita injek dalam gitu. Jadi seperti switch-nya itu nggak dari injekan, tapi dari si kecepatannya. Jadi pokoknya dia mungkin komputernya bilang pokoknya lu udah dari 3, 2, 1, 0 km per jam aktifin. Dianggapnya udah nggak jalan. Nah, udah nggak jalan, tek gitu. Nah, itu bikin kalau lagi stop and go, lagi macet, itu lumayan nggak nyaman. Iya, kalau lagi ngantri misalkan lagi mau putaran, itu kan agak apa namanya? Ya pokoknya pelan-pelan gitu. Iya, creeping. Creeping. Kadang-kadang kan kita masih bisa cuman lepas dikit doang biar dia nggak. Jadinya mesti berhenti, terus nanti pas ngegasnya lagi dia kayak lebih jadi agak meluncur gitu. Iya. Sekarang anak suka jadi duduk-duduk gitu, jadi pusing. Jadi kayak kurang natural. Kalau REV kan kita bisa at some point gue nggak mau aktifin, ya udah jangan diinjek dalam remnya. Dia nggak aktif tuh. Masih bisa jalan dikit-dikit gitu jadinya. Tapi kalau ini, walaupun kita nggak injek terlalu dalam remnya, dia speednya udah 0, terus jeda berapa mili detik aja, tek, langsung nyala. Nih, sekarang speed di 13, 12, 11. Ini melambat pelan-pelan ya. Terus remnya gue injek dikit banget. Ini gue injeknya dikit banget nih. Melambat, 3, 2, 1, 0. Tuh, nyala. Sampai ndut gitu. Padahal remnya, nih kalian lihat aja, remnya gue cuman injek sedikit banget. Gue lepas pasti kelihatan nih, tuh hampir nggak keinjek malah. Sedangkan kalau mobil lain itu, ya ini sejauh yang gue coba ya, walaupun speednya 0, dia nggak langsung nyala. Tapi mesti kita, gitu, kayak ada switch on-nya gitu. Begitu kita pencet sekali, dia langsung kunci. Kalau mobil lain, kalau di mobil ini nggak. Walaupun kita pencetnya itu cuman tipis banget, tapi kalau speednya udah sampai 0, terus sepersekian detik nggak jalan, ngek gitu langsung. Berasa juga ya kamu ya? Berasa. Nah, itu salah satu keluhan aja. Bisa disiasatin dengan dimatiin, tapi kan kadang-kadang jadi lupa ya gitu, karena udah kebiasaan. Yang bikin nggak enak kadang jadi kayak anduk gitu. Kalau lagi merayap, stop and go itu paling nggak enak. Jadi kadang kayak agak pusing gitu. Kayak misalkan kita kan merayap, kadang-kadang speednya cuman dari 0 ke 5 km per jam, balik ke 0 kan. Begitu naik ke 5, balik ke 0 lagi, ngeremnya sampai aktif lagi. Terus ntar kita mesti, nah pas si auto braking hold-nya itu aktif, kita gas dikit aja, dia kan ngebukanya langsung kayak ngung gitu. Bener-bener. Jadi pas berhentinya sampai begini, pas digas lagi, kita juga sampai ketarik gitu. Kadang kaget gitu. Jadi berasanya kayak endut-endutan, persis seperti kita disetirin orang yang baru bisa bawa manual. Lepas koplingnya itu nggak pas, deng gitu. Berasa kayak naik kapal, jadi kayak nyala. Nah, ini nyambung ke tadi pembahasan eksterior yang gue bilang depannya karyawan gue bawa ini nabrak. Karena kemarin gue sebel gue matiin auto hold brake-nya. Lupa infoin karyawan gue. Dia nggak tahu guys. Nah, pas di lampu merah lagi ini katanya depannya pickup katanya. Terus dia lagi ngelihat maps. Ya mungkin kebiasaan mobilnya pasti diem kan kunci.
dia nggak nginjek rem. Nah, duak nabrak katanya. Terus tadi pagi juga sempat kayak gitu, lagi lampu merah. Aku kan ingetnya udah nyala kan. Jadi aku injek, terus aku lepas, langsung ini lumayan, nggak kayak kalau RV kan nggak langsung ngung gitu. Ini lumayan langsung ngung langsung gitu, kayak nyendal gitu kan. Kaget, lumayan bikin kaget sih. Jadi creeping mode-nya sama auto hold brake-nya ini kurang natural kalau menurut ini ya pemakaian gua dan istri dan keluarga gua. Nggak tahu deh, beda orang bisa beda-beda. Ini disclaimer dulu. Ini kan Jadi pengalaman kita ya. Ya, ini kan personal experience ya. Jadi itulah tadi yang gue bilang, depannya tuh nabrak, tapi untungnya hanya kecepatan mungkin 1-2 km per jam gitu, jadi cuman duk gitu. Cuman lumayan, itunya plat nomornya jadi penyok. Karena kan nabraknya pickup. Oh. Karena si Hendra pulang-pulang mukanya pucat. Aduh bos, mohon maaf tadi nabrak. Hah? Nabrak apa lu? Aku kan mikirinnya udah nabraknya gede gitu. Waduh. Jangan, maksudnya jangan sampai ada masalah sama orang lain. Ternyata begitu. Oh, gini doang, ya udahlah. Namanya juga mobil dipakai, aku bilang. Kaget. Nah, itulah pas gue matiin jadi ada kejadian itu, nabrak jadinya. Karena biasanya nyala. Terus gue setelah 6 bulan baru 2 poin tadi sih ya yang cukup menggatal gitu di hati gitu ya. Menggatal tuh dalam artian, wah seandainya bisa diimprove nih, enak nih mobil. Cuman ya dengan harga dan kita istilahnya driving experience-nya ininya udah oke banget sih. Ya, itu bukan komplain ya, ini sharing. Dan kita kan juga tetap pakai aja gitu. Iya. Masalah. No komplain juga. Jadi jelek juga istilahnya, oke-oke aja. Berikutnya yang mau gue info, mobil ini tuh sepertinya bukan newbie friendly ya. Blind spot di mobil ini lumayan banyak. Kalau menyetir tuh rasanya kayak sempit gitu. Ya. Jarak pandangannya. Karena posisi duduknya tuh mungkin ini karena nggak ada heat adjusternya, jadi panel ininya. Ya, pilar A-nya lumayan tebel. Terus posisi duduknya nggak bisa diatur ketinggian, jadi manusia kayak kita nih yang cukup kecil lumayan ini butuh penyesuaian lagi. Gue nggak bilang susah, nggak bilang apa, tapi butuh penyesuaian untuk newbie lah. Apalagi buat, bukan diskriminasi, tapi buat yang mungkin cewek yang baru bisa, mungkin agak sulit nih. Kalau buat aku yang biasa bawa RV, jomplang. Soalnya RV kan terang banget tuh. Visibilitasnya gede. Iya, visibilitasnya gede, pas bawa ini, kok jadi tenggelam susah, gitu ya. Kok ini juga, jadi feelingnya mesti jalan banget istilahnya. Karena beberapa faktor gue perhatiin. 1, pilar A-nya ini tebel. 2, posisi duduknya lumayan agak mendelep. Tapi yang gue perhatiin ini, gue bingung deh sama nggak tahu ya. Kayaknya punya mobil Jepang, Eropa kemarin nggak sesering ini butuh spuring deh. Ini mobil baru 10.000 tuh, udah narik kiri mulu. Sama nih 2 mobil China, Tiongkok yang kita punya nih. Kayaknya wheel alignment-nya tuh, lari ke kiri kan? Tuh, aku lepas loh. Ya kan? Apa karena berat? Aku nggak tahu deh. Makanya itu masih bingung. Mungkin kalian ada yang tahu, komen-komen ya. Soalnya kejadian juga di REV dan ini. REV kan masih masuknya karena peleknya kecil. Mungkin nggak? Enggak, itu nggak ada masalah sama velg. Dia wheel alignment-nya, jadi setir sama kaki-kaki tuh nggak selaras. Untuk plusnya sih, menurut gua kemarin gua beli di harga di bawah 200 juta, dapat tuh 195 tuh udah hoki banget ya. Sekarang naik loh. Vibe-nya udah mobil mahal banget sih. Lah. Dibandingin mobil zaman dulu kita beli LCGC 200 juta dapetnya ya ilang. Kaleng kongguan. Iya, ini istilahnya udah enak banget. Peredamannya. Terus interiornya juga cakep. Sama ride quality-nya, agility-nya, terus kekedapan tadi udah ya. Sound quality, sound systemnya untuk ukuran mobil entry level ini lumayan enak. Walaupun kita nggak bisa bandingin sama yang kayak kemarin kita Volkswagen Golf, BMW gitu ya. Iyalah, yang dibandingin itu lah. Berapa kali gue notice kalau di mobil ini walaupun soundnya enak, tapi kuping lama-lama capek. Kamu berasa nggak? Iya, kayak kemarin aku bilang kan. Iya, kayak pengang lama-lama. Untuk beberapa musik tertentu ada misalkan. Bedanya kalau sound yang bener-bener bagus, kayak kemarin yang di Volkswagen Golf kita setel keras pun ya mungkin kekerasan, tapi kuping nggak capek gitu. Soundnya tuh nggak tajam gitu di kuping.
selama 6 bulan gue pakai ini Terus mobil segini ada cruise control lagi. cruise control, hati-hati jangan sampai keserempet. Hampir aja. Cruise control. Cruise control. Nah, itu lumayan nilai plus lah, walaupun sebenarnya untuk seseorang yang hobi nyetir kayak gue jarang kepake juga sih. Nggak tahu deh kalau kamu. Aku lupa cara pakainya gimana. Lah, Kemarin padahal udah nontonin kamu pakai. Kemarin pas jalan lagi cruising itu di tol. Gimana ya cara pakainya? Tau lah, daripada salah kan. Tapi ini mobil dipakai gonta-ganti, karyawan gue pakai, bokap gue pakai, kadang-kadang dipinjem sama mertua, kadang-kadang dipakai adik ipar. Semua nggak ada yang bilang nggak enak. Bilang, wih, ya ukuran 190 juta sih puas banget gitu. Pasti semua ngomong gitu. Cuman pada bingung aja kadang-kadang ininya kayak apa? Tuas-tuasnya, ya karena bingung. mobil makin modern terlalu over sophisticated, jadi membingungkan. Over modernisasi gitu. Iya. Mobil ini juga cukup unik ya si BMW di Atowan. Kemarin REV itu 5.000 pertama kita harus balik ke bengkel. Kalau ini servis pertamanya di 20.000 Sampai kemarin kaget kilometer. ya, Iya. Sampai gue kemarin sempet panik. Waduh, mati deh gue lupa servis nih, jangan sampai ntar perkara nih karena si baterainya. Ternyata gue sengaja datang ke dealer, gue tanya, gue pastiin lagi, iya pak ini servis pertamanya di kilometer 20.000. Oh aman. Ini kemarin ada suara itu ya. Oh iya suara ya, tadi aku udah cerita tuh. Kemarin itu sempet ada daun kering nyangkut di depan. Datang ke bengkelnya. Iya. Kenapa-napa Gua taunya pikir, daun. Waduh, udah trouble apa nih amit-amit. Ternyata daun kering nyelip. Nyalip ke dalam. Gue bingung juga tuh bisa nyelip ke situ gimana. Karena kalau ngolong itu grillnya bawahnya ada cover. Oh, kok bisa Nah, masuk? kalau Mungkin dari benar-benar atas nyelip kali. nggak tahu deh. Dari depan mungkin Iya, ya. benar-benar terbang terus gitu Iya. langsing dia kan. Terus berikutnya yang gue bingungin lagi ya, memang ini kualitas. Nah, disinilah kualitas China nih masih dipertanyakan ya. Gue beli 2 mobil listrik, 2 mobil China. Wipernya tuh nggak ada yang enak. Oh iya. Iya kan Kayak tuh. suka tuh kayak nyangkut gitu kan. Betul. Mau diganti merek apa juga. Terus aja ya. Nah ini aku memang kemarin yang si Aling aku gantinya merek-merek yang biasa. Kemarin aku terakhir aku sengajain beli yang branded yang Hella. Yang ini. Iya yang sekarang si Atoy juga aku ganti nih. Ya moga-moga sih lebih ini. Kemarin sih berapa kali tes sudah lebih oke. Oh soalnya kemarin tiap kali kamu ganti oke, habis itu nggak lama Nah gitu lagi. itu tuh emang. Apa ya? Bingung juga. Ya moga-moga sih yang Hella enggak ya. Kemarin sih baru ganti. Dan si Atoy ini aja baru 6 bulan loh. Tapi wipernya udah minta ganti karena sapuannya tuh nggak bersih dari. Kayak nyangkut-nyangkut gitu. Nyangkut-nyangkut gitu. Kalau yang sekarang sih udah lumayan oke karena sengaja deh aku beli yang mahalan dikit gitu. Oh sama ini sharing personal experience kalau duduk di belakang guys. Oh. Nah untuk penumpang belakang ini mungkin kalau yang punya motion sickness bakalan lebih parah naik mobil ini. Iya. Aku aja lumayan. Karena aku perhatiin, aku analisa ada beberapa faktor ya. Satu, jok depan ini kiri kanan tebel sama gemuk. Iya. Kedua, ini headrestnya itu fix, nggak bisa dinaik turunin. Ketiga, kita duduk di belakang, itu door trimnya naik ke atas. Jendelanya jadi makin ke belakang Jadi, makin kecil. nah kita jadi tuh di lebih claustrophobic. Claustrophobicnya dapat banget kalau di belakang. Terus bener karena agak ketutup, jadi AC-nya lumayan Pengap. lama buat ke belakang. Ya. Jadi agak pengap, apalagi kalau baru-baru masuk. Nah, jadi penumpang belakang berapa kali keluhannya itu. AC-nya kurang nyampe ke belakang, sama kalau yang punya motion sickness makin parah nih mobil ini. Ditambah lagi mobil ini kan listrik, terus sunyi ya. Iya, nggak ada suaranya. Ini nih salah satu penyebab kenapa kita bisa punya mabuk darat atau motion sickness pas lagi di mobil. Karena mata, kuping kita tuh nggak sinkron. Kita biasanya kita diem karena kan nggak ada suara ini. Di belakang apalagi kita nggak bisa lihat jalanan. Tapi kok cairan di kuping kita itu bergerak. Oh iya. Jadi nggak sinkron. Nah itu yang bikin kita jadi mabuk. Salah satu contohnya lagi, kalian kalau ngeliatin handphone, main handphone di mobil, kalian pasti mabuk. Karena mata kalian ngelihat benda yang stationary, tapi cairan di kuping kalian tuh bergoyang. Apa stationary? Stationary kan ini. Yang diem gitu. Diem, still gitu. Oh. Kalian kan ngelihat benda yang diem,
mata kalian tuh ngirim signalnya kita lagi diem, tapi cairan di kuping goyang-goyang. Nah itu bentrok tuh, itu yang bikin motion sickness. Dan ditambah mobil ini ya tadi gue bilangin berapa faktor itu yang bikin bisa makin parah motion sickness-nya. Apalagi? Dari kamu? Oh, dimensi. Setelah gue cek ya beberapa kali guys, mobil ini gue jajarin sama Honda Jazz, Honda Brio. Mobil ini tuh sebenarnya cukup gede loh. Lumayan gemuk. Makanya istri gue ini berapa kali dia lebih milih bawa ARV dibanding bawa ini kalau lagi makeup, karena dia mikirin kalau masuk gang sempit dan lain-lain tuh males gitu. Iya, kayak lebih udah gitu visibilitasnya kan kayak tadi aku bilang lebih susah kan. Ya. Kalau ini kalau bawa ARV tuh kayak udah kayak gue bawa bajai istilahnya. Iya, baja listrik. No worries, mau jalan apa kayak worry free lah. Iya, mau jalan dan pinggir kali kiri kanan juga fine aja gitu, Iya, ajar aja. pede aja ya. Iya, kalau naik ini entah kenapa masih agak dikit gitu. Ada ininya ya karena itu. Makanya tadi gue bilang mobil ini enggak yang susah banget, enggak. Mungkin kalian perlu penyesuaian lebih lama aja untuk yang newbie ya. Kalau misalkan baru pertama bawa atau misalkan yang sebelumnya mobilnya juga susah ya, ini mungkin aja. Tapi karena biasanya bawa REV, bawa ini ya lumayan ngagetin. Gitu. So far so good sih, sampai 6 bulan gue pakai ini. Terlebih lagi mobil 190 juta udah dikasih fast charging yang dynamic nih 30 kilowatt ya. Jadi untuk pemakaian harian udah hampir sama kayak mobil bensin lah ya. Ibaratnya lagi butuh darurat ya udah cari SPKLU sambil istirahat, colok setengah jam udah ready to go lagi. Salah ya, harusnya tadi ke sana ya. Kurang satu lagi. Disclaimer dulu ya, gue bukan sales, bukan apa ya. Ini harus aku kasih disclaimer setiap kali video nih. Karena capek dikira sales mulu. Padahal sales bukan mau menghasut, bukan jualan. Cuman sharing aja. Lu mau beli mobil listrik, mau beli mobil bensin, beli mobil terbang, terserah lu ya. Ini harus gue ulangin di setiap video. Karena kadang-kadang ketemu orang yang komennya tuh, mohon maaf ya, agak kasar, agak primitif gitu. Kayak, alah lu belum aja lu ganti baterai mobil bensin ini. Ya udah. Gue kan cuma sharing pengalaman pribadi gue aja gitu loh. Sejauh ini sih pakai review udah berapa tahun? 3 tahun ya. Semenjak gue hijrah ke mobil listrik, hampir nggak ada niatan lagi pindah ke mobil bensin sih guys. Lagi bensin naik loh. Iya, apalagi bensin udah, aduh buset dah sekarang. Cuman mungkin yang nggak bisa dikalahin adalah soul dari sebuah mobil tuh nggak ada kalau mobil listrik. Kalau penghobi atau petrolhead kayak gue, tetap butuh mobil bensin yang punya karakter. Kayak mobil-mobil BMW yang sheer driving pleasure-nya dapet, driving dynamics. Nah, driving dynamics mobil Tiongkok gitu, mobil China, gue nyobain berapa kali tuh driving dynamics-nya emang bland gitu, kurang. Nggak seenak, nggak apa ya bahasa Indonesianya ya, nggak se-engaging. Kamu rasain nggak bedanya bawa VW Golf? Ya kan waktu VW Golf aku nggak banyak bawa sih waktu itu, jadi nggak. Yang kamu paling itu M46 ya? Kesan naik BMW itu BMW M46. Berasa kayak kenapa? Gue pengen bawa aja terus tuh mobil. Kenapa gitu? Itu. Gak tau kenapa. Emang mobil yang punya mesin itu lebih berkarakter. Itu yang namanya soul. Terus kayak bawa itu kan kayak meskipun panjang tapi kayak gampang aja gitu. Ya, nah itu makanya kan. Kayak benar-benar jadi satu gitu kan. Iya, itu. Kalau si Mazda dia punya filosofi itu dinamainnya Jinba Itai. Jadi penunggang menjadi satu sama yang ditunggangin. Makanya kalau kamu beli mobil lagi aku sangat setuju. Merek itu. Ya itu, kalau untuk efisiensi sehari-hari sih udah no debat lah mobil listrik. Apalagi si Atoy ini ya, 4 pintu ya kan, muat layak lah gitu. Iya, kalau bagasi ada, buat gue home service aja tuh bawa alat-alat detailing polesan cukup, walaupun memang harus gue aturin ya. Sama kalau untuk warawiri hari-hari simplisitas, gue pakai REV, si bajai listrik. Itu udah nikmat lah.
Kurangnya cuma satu memang, gue biasa suka night drive, suka ya ngebandel dikit lah di tol, nggak dapet kalau di mobil listrik. Itu tuh yang kurang. Iya sih, bener sih. Kayak mau bawa di tol aja ya biasa aja gitu bawa ini. Nah, Entah kenceng, begitu digas semua kenceng, tapi iya biasa aja gitu. Nah, Kalau nggak- bawa sedan entah kenapa kayak ada sparks-nya gitu. Kayak ada gimana gitu rasanya. Malah semenjak pakai mobil listrik aku malas kegas. Kayak Iya, lebih enak nyantai ya, kalem kayak aja. lebih enakan nyantai. Waktu bawa Golf, bawa W211, W212, Camry juga. Camry, setiap dia berubah ganti gigi tuh, kayaknya ada sparks-nya gitu. Oke lah, kita parkir di mana ya? Udah Ini mau tembus juga kan, kemana bentar nih? lagi juga. Iya, aku mau beresin ininya dulu. Oh ini bisa buat jogging Beb. Iya ya, udah jogging track, jadi ketemu jalanan. Iya. Oh ini Besok buntu. boleh nih jogging di sini. Oh lupa bawa sepatu. Oh ini muteran. Ah, di sini aja kali ya, kita iniin dulu. Buat closing. Oh, closingan dulu. Wih bagus nih. Jadi segitu aja guys, quick walk around dan sharing personal experience gue setelah 6 bulanan memakai BYD Atto1 dan odometernya sudah mencapai 10.000. Gue mau ngingetin sekali lagi kalau mobil ini servis pertamanya itu di odometer 20.000. Informasi ini gue dapatkan dari Service Advisor ya. Jadi kalau kalian kurang yakin, kalian bisa pastiin aja langsung ke dealer BYD terdekat. Overall, dengan budget yang gue keluarin 195 juta itu kemarin, sampai saat ini sih gue masih cukup puas sama mobil ini. Disclaimer lagi, gue bukan sales, terserah kalian mau terima mau enggak, gue cuman sharing aja. Ya di level atau di kelas 190 jutaan hampir nggak ada lawan ya mobil ini, karena saingannya yang lain itu udah di atas kepala dua semua. Oke, sekian dulu video kali ini guys. Semoga video gue ini bisa jadi referensi yang bagus buat kalian yang lagi cari mobil listrik pertama. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye-bye.